Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman Tuhan kami mengatakan ini. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami tahu Yesus bahwa Engkaulah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Karena itu seluruh fokus hidup kami hanya kepada Engkau Yesus. Dan Kau selalu sanggup melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami tahu ada kebenaran firman-Mu yang Kau ingin sampaikan bagi kami Tuhan. Biar kami bisa raih setiap kebenaran itu, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap terima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Wah, nggak lama ketemu lagi dengan saudara semua. Sukacita bisa ada di tempat ini. Oke, langsung tayangkan PowerPoint ini bisa? Bisa dipindah? Temanya hari ini adalah tentang jangan takut. Kenapa? Karena kalau saya lihat masalah manusia sebetulnya cuma satu, yaitu takut. Mulai dari bayi lahir, sebentar lagi mau melahirkan. Dan itu kenapa? Saya baca dari sebuah artikel bahwa bayi yang baru lahir itu cuma punya 2 ketakutan. Yang ke satu itu adalah dia takut ditinggal. Biasanya dia takut, dan yang kedua itu kan dia belum bisa lihat, jadi takut dengan suara keras. Makanya kenapa kalau ada bayi kita kadang-kadang bilang, shh, jangan ribut, shh, shh. Kenapa? Kalau nggak percaya nanti waktu tidur kita kasih suara keras, wah gitu, pasti nangis itu langsung. Nah itulah dari kecil udah mulai punya ketakutan. Dan nanti mulai dewasa sedikit, mulai sekolah takutnya udah beda lagi. Takut apa? Takut dimarahin guru, nanti sekolah takut nggak naik kelas, nanti kemudian takut lagi. Bisa PowerPoint-nya nggak? Nggak bisa? Itunya dicabut, dicolokin lagi coba. Mungkin colokannya nggak pas saja. Dan terus nanti mulai agak dewasa lagi, mulai takut nggak naik kelas, kemudian nggak takut nggak lulus. Nanti mulai kerja, ketakutannya udah mulai beda lagi. Takut apa? Ya nanti takut nggak bisa diterima kerja, takut rugi kalau usaha, mulai takut lagi nanti yang lain. Dan nanti udah mulai tambah tua, ketakutannya udah mulai beda lagi. Kenapa? Takutnya mulai takut sakit. Dan paling ujung-ujungnya adalah takut mati. Gitu. Jadi mulai dari anak paling kecil sampai orang tua, sampai semua, saya lihat masalahnya itu cuma satu. Yaitu apa? Takut. Mau ini takut. Kenapa kamu gak ke situ? Ya takut. Habis takutnya begini sih. Kenapa kamu gak mulai ini? Takut gagal. Nanti waktu mulai mau pacaran, kenapa ke situ? Takut ditolak, takut patah hati, takut terluka, takut dan takut demi takut demi takut demi takut, terus masalahnya cuma takut demi takut aja. Bisa nggak? Kalau nggak saya beresin dulu, soalnya ada beberapa klip tayangan film dan lain-lain. Sebentar ya. Ya, ini temanya, balik lagi, nggak apa-apa. Fear not, how to trust God in the storm of life. Jangan takut bagaimana kita menghadapi badai dalam hidup ini. Kenapa? Saya katakan tadi, sebetulnya ketakutan itu masalah utama dari manusia. Kalau saya lihat ujungnya semua adalah takut. Orang gak berani melangkah, orang takut mengerjakan sesuatu, orang takut ini dari kecil sampai tua. Dan saya mulai mengidentifikasi dari mana ketakutan itu datang. Ternyata ketakutan itu datang dari berita yang kita dengar. Kenapa? Kalau saudara gak pernah dengar berita, itu mungkin gak akan timbul tuh rasa takut. Dan hari ini sebetulnya semua the news today isinya itu adalah bad news. Jadi semakin banyak saudara dengar news,
semakin saudara dengar bad news. Dari bad news itulah muncul ketakutan dalam hidup kita. Contoh, begitu ada satu pesawat jatuh, itu semua berita, semua media, semua koran TV akan menyiarkan bahwa ada pesawat jatuh, betul? Tapi tahukah saudara, pada hari itu sebetulnya ada mungkin 13.678 pesawat yang mendarat dengan selamat dalam hari itu di seluruh dunia. Saudara setuju? Saudara nangkap? Satu pesawat jatuh jadi berita. 13.000 pesawat jatuh, tidak jatuh, mendarat selamat. Apakah jadi berita? Enggak jadi berita. Berarti news today is a bad news. Kenapa? Berita yang hari ini itu adalah kabar buruk. Kalau mendarat, oh biasa itu. Padahal ribuan pesawat mendarat kok nggak diberitakan. Puji Tuhan hari ini ya, 13.600 mendarat pesawat dengan selamat. Haleluya. Kok enggak? Tapi satu pesawat jatuh itu jadi berita. Dan dari situlah akhirnya saya punya teman nggak berani naik pesawat. Bayangin, kenapa? Takut jatuh. Itu aja. Nggak berani dia kemana-mana. Kenapa? Gara-gara apa? Satu berita. Jadi dari situlah saya lihat muncul ketakutan demi ketakutan. Padahal apa yang Tuhan bilang, dikatakan di dalam Mazmur 112 ayat 7, dikatakan seharusnya orang percaya, kita orang Kristen, they do not fear bad news. Mereka tidak takut kepada kabar buruk. Kenapa? They confidently trust the Lord to care for them. Mereka harusnya begitu percaya, confident, begitu yakin bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Bahasa Indonesianya berkata, ia tidak takut terhadap kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, hatinya teguh, secure. Ia tidak takut. Secure apa? Percaya bahwa Tuhan yang tanggung jawab. Kenapa? Banyak orang takut ini dan itu. Saya katakan, kalau orang di pantai aja bisa ketimpa kelapa, kemudian meninggal. Gitu. Sedangkan ada orang pergi di medan perang, kalau Tuhan tidak izinkan satu peluru kena, nggak akan kena dari ribuan peluru. Amin. Jadi hari ini saya mau membebaskan hidup kita dari are you fearful atau fearless about your future. Saudara, hidup ke depan saudara itu dipenuhi dengan ketakutan atau hidup kita dibebaskan dari rasa takut. Kenapa? Kita lihat betapa bahayanya rasa takut dalam hidup kita. Tadi saya di awal katakan bahwa masalah manusia sebetulnya kalau dirunut ujungnya cuma satu, yaitu takut. Takut ini, sampai ujungnya tadi takut mati. Gitu. Dan setiap hari sebetulnya kita diperhadapkan pada pilihan katanya. We can live in fear or move forward in faith. Apakah kita mau hidup terus dalam ketakutan atau kita mau melangkah dengan satu keyakinan? Makanya sebetulnya Alkitab tahu bahwa manusia selalu hidup dalam ketakutan. Setiap hari ada ketakutan yang bisa datang dan kita bisa mengalami itu. Makanya kalau saudara tahu, di dalam Alkitab kita ada 365 kali ayat yang menulis tentang jangan takut. Kenapa 365 ayat? Karena satu tahun ada 365 hari. Berarti that's enough for each day of the year. Setiap hari sepanjang tahun Tuhan kasih satu ayat. Ada satu ayat yang bilang untuk kita jangan takut. Berarti dia tahu setiap hari ada kemungkinan kita takut. Dan saudara perlu tahu that the fear is not from God. Ketakutan bukan dari Tuhan. Jangan pernah bilang begini, oh mungkin Tuhan kasih ini ya. Oh saya takut ini, oh mungkin ini Tuhan yang kasih ya. Kenapa? Sekarang simpelnya adalah begini. Kalau saya nggak punya uang, bisa nggak saya kasih saudara uang? Nggak bisa. Kalau saya nggak punya permen, bisa nggak saya kasih saudara permen? Nggak bisa. Berarti sesuatu yang saya nggak punya, saya nggak bisa kasih ke saudara. Pertanyaan saya adalah begini. Tuhan punya ketakutan atau tidak? Simple aja. Terlepas dari Tuhan Maha Kuasa ya. Gitu. Tuhan tidak punya ketakutan. Kalau gitu bisa nggak dia kasih ke kita ketakutan? Nggak bisa. Sebaliknya kalau begitu, dari mana datangnya ketakutan? Siapa yang paling takut hari-hari ini? Dialah adalah setan sendiri. Kenapa? Harinya semakin singkat. Waktunya semakin dekat. Dia semakin takut. Kenapa? Sebentar lagi ini udah akhir zaman, dia akan dilempar ke jurang maut. Tambah hari dia tambah takut. Dia yang punya ketakutan. Tuhan tidak punya ketakutan. Kalau Tuhan tidak punya ketakutan, dia nggak bisa kasih kepada kita ketakutan. Sedangkan setanlah sumber ketakutan.
Dan dialah yang kasih ketakutan itu. Makanya ketakutan sekali lagi bukan dari Tuhan. Tapi 2 Timotius 1 ayat 7 berkata makanya dengan jelas. For God didn't given us a spirit of fear. Tuhan tidak kasih kepada kita roh ketakutan. Jadi ketakutan sekali lagi bukan dari Tuhan. Sekarang kita lihat apa yang Yesus ajar waktu dia hidup di dunia ini. Tentang hal ketakutan, hal kekhawatiran. Itu di dalam Matius 10 ayat 26 dia berkata begini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Tapi waktu saya perhatikan di Lukas ada kalimat begini. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Segala sesuatu ditulis di dalam Alkitab dengan satu tujuan. Jadi nggak mungkin itu kebetulan dan asal tulis, asal apa ya. Nggak ya pokoknya nyatetnya kesalahan lah gitu. Pasti semua punya tujuan. Tapi kalau dilihat kok cukup menarik. Kenapa? Karena yang di Matius dikatakan berapa harga burung pipit? 2 ekor seduit. Yang di Lukas 5 ekor 2 duit. Jadi pertanyaan saya, berapa harga burung pipit? Coba. Berapa harga burung pipit? 1 duit dapat 2. Tapi kalau beli 2 duit dapat 5. Berarti beli 4 gratis 1. Wush. Dari zaman Yesus sudah ada ini ilmunya nih. Jadi kalau hari ini Carrefour, Giant dan lain-lain mereka bilang beli 4 gratis 1, itu ilmu dari Alkitab. Mereka ambil. Kenapa? Jelas ditulis di situ. Berarti kalau beli 4 gratis 1. Dan saudara tahu yang 1 ini berapa sih harganya? Nggak ada harganya karena gratis. Berarti kalau gratis itu tidak ada harganya. Kalau tidak ada harganya berarti tidak berharga. Loh betul. Nggak ada harganya berarti tidak berharga. Berarti yang 1 ini gratis tuh nggak ada harganya, tidak berharga. Tapi apa yang Yesus katakan? Yang 1 yang tidak berharga ini, sungguh demikian, tidak seekor pun yang 1 ini nih, yang nggak ada harganya, yang tidak berharga, daripadanya yang dilupakan Tuhan. Karena itu, apa? Jangan takut. Kenapa? Karena kamu lebih berharga daripada... kalau baca jangan dikorupsi. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita bukan hanya berharga, lebih berharga dari burung pipit. Kita lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sedangkan 1 burung pipit yang tidak ada harganya, yang tidak berharga, Tuhan lupa nggak? Tuhan gak pernah lupa. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan takut. Itu waktu dia ajar tentang kekhawatiran. Tentang ketakutan. Kamu takut? Burung pipit yang 1 aja yang gak ada harganya. Aku gak pernah lupa katanya. Kamu tuh jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dan 1 kali ada 1 cerita. Ceritanya apa? 1 kali kita tahu ini ceritanya. Yesus berjalan di atas air. Dan waktu Yesus berjalan di atas air, gimana tuh ceritanya? Waktu itu, murid-muridnya disuruh nyebrang dulu Danau Galilea. Dan waktu mereka nyebrang, Yesus doa. Pertanyaan saya adalah begini, di tengah itu tiba-tiba datang badai taufan gelombang menghantam itu kapal dari murid-muridnya. Pertanyaan saya, Yesus tahu nggak? Yesus tahu, karena dia maha tahu. Pertanyaan yang kedua yang lebih penting, bukan cuma sekedar tahu. Yesus datang nggak untuk menolong? Datang untuk menolong. Cuman masalahnya kalau dia datang mau naik kapal lagi, waduh, gimana cara ngejarnya? Kenapa? Dan dia juga nggak punya kapal kan? Gitu. Nggak punya perahu. Jadi gimana? Ya dia tolong dan datang dengan cara dia. Apa? Dia jalan di atas air. Tapi ada cerita yang menarik. Waktu murid-muridnya lihat Yesus jalan di atas air, mereka bilang itu hantu. Coba saudara, renungkan dulu ini cerita. Murid-muridnya di tengah badai taufan gelombang. Mereka mau mati. Yesus tahu. Yesus datang untuk nolong. Tapi waktu Yesus datang untuk nolong, yang mau ditolong teriak itu hantu katanya. Lucu gak? Lu Yesus datang gak? Yesus datang. Tapi kemudian dibilang apa? Hantu. Lah terus piye toh? Gitu. Minta ditolong, mereka Yesus datang, udah mau nolong, dibilang hantu.
Kenapa tuh bisa begitu? Coba lihat kita ceritanya. Apa yang menyebabkan ini kok bisa terjadi begini? Karena mereka takut. Untung ada satu orang namanya Petrus. Lalu Petrus berseru, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dengan kata lain dia tanya, itu Tuhan atau bukan? Itu Tuhan atau hantu? Kemudian Yesus bilang apa? Datanglah. Berarti Yesus bilang, aku Tuhan. Kan dipanggil Tuhan. Kalau itu Tuhan, suruh aku jalan. Datang. Oh berarti Tuhan nih. Dan kemudian Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Wow, keren. Kenapa? Petrus bisa bikin mujizat yang sama seperti Yesus lakukan. Yesus jalan di atas air. Petrus jalan juga di atas air. Guys, meniru. Ini mujizat Yesus. Dan dia lakukan mujizat yang sama seperti yang Yesus lakukan. Luar biasa nggak? Luar biasa. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Waktu dia jalan, tiba-tiba apa? Ayat berikutnya bilang, kalimat berikutnya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, apa yang terjadi? Lihat, masalah manusia muncul lagi. Takutlah. Ya. Dan hasilnya, ketika takut itu muncul, apa yang terjadi? Dan mulai tenggelam. Coba kita pikir lagi nih kejadian. Yesus datang mau nolong. Dibilang hantu. Gara-gara mereka ada dalam ketakutan. Sekarang Petrus sudah tahu itu Yesus. Yesus bilang datang. Dan Petrus sekarang berjalan di atas air. Berarti dia sedang mengalami mujizat. Betul? Dia lagi berjalan di atas air itu di tengah mujizat loh. Kemudian apa yang terjadi? Ketika dia rasa tiupan angin. Dia lihat ombak ternyata mungkin 10 meter. Tiba-tiba dia takut. Dan ketika takut, apa yang terjadi? Mujizat itu sepertinya hilang. Tenggelam lagi tuh. Di sini saya mau katakan betapa bahayanya ketakutan. Sekali lagi ketakutan bukan datang dari Tuhan. Ketakutan bahayanya apa? Tuhan datang sekalipun dilihat oleh muridnya hantu. Tuh sekarang mujizat bahkan sudah terjadi. Sedang terjadi. Sedang mengalami. Begitu ketakutan datang. Tenggelam malah. Tapi kabar baiknya. Apakah Tuhan tolong? Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Yesus baik. Selalu dia akan tolong kita. Amin. Tapi dari sini kita belajar. Saya belajar banyak. Betapa bahayanya ketakutan. Nah, kita lanjut lagi. Makanya Roma 8, apa yang firman bilang? Jadi, apakah yang akan kita katakan mengenai hal itu? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah dapat melawan kita? Makanya yang kita harus pegang adalah God is for us. Is adalah present continuous. Present tense. Present tense itu adalah sekarang. Kita perlu tahu bahwa Tuhan sekarang ini selalu ada bersama dan di pihak kita. Khotbah saya terakhir di sini, saudara masih ingat tentang apa? Christ in me. Hidupku sudah bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Dia selalu ada. Dia selalu menyertai. Kita perlu tahu apa sih yang kita takutkan. Kenapa? God is for us. Kalau Tuhan di pihak kita, bersama kita, is present tense, who can ever be against us? Bahasa Inggrisnya keren. Siapa yang akan pernah bisa lawan katanya. Seng ada lawan itu. Siapa yang bisa melawan? Kita perlu tahu. Makanya God is on your side. Be fearless. Itulah yang ditulis di dalam Mazmur 27 ayat 1. Tuhan selalu ada di pihak kita. Be fearless, jangan pernah takut. Tapi kuncinya adalah Yesus bilang apa? Focus on me, not the storm. Fokus kita ke siapa? Apa yang menyebabkan ketakutan? Sekali lagi di awal tadi saya bilang apa? News. Kalau saudara nggak pernah tahu tentang berita, saudara nggak akan takut. Dari mana kita hari ini muncul takut ini dan itu? Kebanyakan baca berita. Makanya saya
Istri saya udah kasih tahu juga, jangan kebanyakan baca berita lah. Dan lucunya kalau saudara tahu nih, hari ini handphone saudara itu disebut dengan smartphone. Handphone yang pinter. Kenapa pinter? Dia itu bisa membaca tentang saudara. Kalau nggak percaya sekarang gini, kalau saudara buka Facebook sekarang, masing-masing buka Facebook saudara, lihat di situ, kita nggak minta aja, ada berita yang terus dia sodorin ke kita, betul? Dari detik.com lah, dari Viva News lah, dari apalah, itu berita selalu dia sodorin terus. Dan lucunya adalah begini, kalau saudara cek hari ini, berita yang disodorin buat saudara, sama nggak dengan berita yang disodorin buat teman saudara atau istri saudara? Coba saudara cek. Beda. Kenapa bisa beda? Karena sekarang kecerdasan AI, artificial intelligence, itu sudah meningkat. Dia itu mempelajari perilaku saudara dalam pakai handphone. Semakin saudara sering klik, itu yang namanya berita, dia mulai pelajari berita apa yang saudara klik ya. Oh, berita tentang gosip artis, gosip news. Dan terus semakin kita klik, saudara tahu nggak apa? Begitu saudara buka handphone, buka Facebook, yang dia tawarin adalah berita apa yang saudara suka. Karena dia pelajari dari perilaku saudara, sukanya baca berita apa. Kalau saya sukanya traveling. Itu setiap dibuka, tawarannya apa? Tiket murah, itu ini murah. SQ lagi promo lah, apalagi inilah, semua kayak begitu. Tapi sekarang, dan gini, karena itu yang saya suka, begitu dapat berita itu, kita klik dong. Semakin diklik, dia semakin tahu, oh kita tuh sukanya berita begini. Dia munculin. Dan kebayang gak sekarang saudara? Kalau saudara senangnya dengan gosip artis, perceraian, berita ini dan itu, berita ini, semakin saudara klik, semakin dia kasih saudara terus. Dan semakin muncul, semakin kita pengen klik. Karena kita penasaran kan? Itu yang kita suka. Dan dari berita itu akhirnya muncul ketakutan demi ketakutan. Tanpa saudara sadar. Makanya dunia sedang begitu menawarkan berita. Dan saya bilang tadi, berita adalah bad news. Ada orang begitu takut sekarang, waduh, saya pelayanan ke Makassar. Makan ikan dong di sana, waduh ikannya enak-enak kan gitu. Selesai khotbah udah disiapin tuh, udah dipesenin dulu. Kenapa? Yang ikut makan lebih dari 10 orang, udah di meja, udah siap semua. Uis. Tiba-tiba begitu mau makan, seorang ibu bilang gini, bentar. Ini kerang jangan dimakan, ini jangan dimakan kerang. Kenapa? Saya baca kemarin ada orang makan kerang, kemudian keracunan meninggal katanya. Saya cuma ketawa aja. Bu, ini udah jadi kerang saus padang bu di meja. Tapi kemudian dia apa? Jangan dimakan. Saya lihat kan ketakutan muncul dari mana? Berita. Akhirnya takut jangan gini. Buat saya kayak gini loh. Bu, sekarang kalau ibu berdoa, mau makan berdoa dulu gak? Lah berdoa. Tapi saya kadang lucu juga lihat banyak orang. Kenapa? Sebelum makan berdoa. Tapi waktu makan ngoceh terus. Ini jangan dimakan ya, ini kenapa? Ini kolesterol ya. Ini jangan dimakan, ini racun. Ini jangan, ini nanti darah tinggi, ini begini. Loh, saya tanya waktu makan sebelumnya berdoa dulu nggak? Nah kalau berdoa makan doanya kayak apa sih? Saya doa makan gak nyampe 1 menit, simple aja. Doa makan saya apa? Tuhan terima kasih buat makanan ini. Kemudian apa? Aku percaya Tuhan sudah kuduskan makanan ini. Sehingga semua apapun juga yang masuk dalam tubuhku, itu gak akan jadi racun. Itu jadi apa? Jadi kesehatan buat saya. Jadi vitamin. Dalam nama Yesus, amin. Simple, 1 menit. Loh, bukankah kita berdoa kayak begitu kan? Tapi kemudian apa? Setelah berdoa, aku percaya begitu. Setelah itu apa? Kita mulai takut demi takut, khawatir demi khawatir, dan ini dan itu. Jadi masalah manusia sebetulnya apa? Kita kadang-kadang tidak percaya dengan apa yang kita doakan sendiri. Jadi berdoa tuh buat apa? Formalitas saja. Mungkin kita udah lupa juga. Bahkan lucu aja, ada satu anak saya aja kadang gitu. Tadi saya udah doa belum ya? Nah kan gitu. Mau makan aja udah lupa. Saking udah biasanya. Tapi apa? Kok kita kan berdoa? Percaya gak pada kuasa yang doa kita? Percaya gak Tuhan? Bahwa semua yang masuk dalam tubuh saya jadi kekuatan. Betul gak? Percaya gak? Dan saya udah buktikan itu tuh. Satu kali saya pergi sama istri cruise. Dari Barcelona kita sampai, dari Greece, dari Yunani sampai ke Barcelona. Hampir seminggu tuh. Dan saudara tahu kalau cruise kayak apa ya? Itu makan sehari 5 kali. All you can eat terus. Dan apalagi ini Mediterranean,
Itu semua makanannya, waduh, lobster lah, scallop lah, ini itu, dan pengen coba dong gitu. Kapan lagi bisa makan? Gudu-gudu scallop sebesar begini semua. Lobster apa itu? Waduh. Dan saya tahu bahwa apa? Saya makan cuma saya mau coba. Bukan saya makan dengan gelojo. Istri saya udah bilang, itu hati-hati ya, hati-hati. Saya bilang gini, yuk. Sebelum makan kan saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya mau coba makanan ini. Saya percaya, semua makanan yang masuk dalam tubuh saya, nggak jadi racun, jadi kekuatan. Akhirnya apa? Ya makan aja. Pulang ke Indonesia, langsung cek 2 hari kemudian, sehari apa 2 hari kemudian, langsung dibilang, ayo cek darah. Saya bilang, oke, kita buktikan. Cek. Kolesterol saya itu biasa 190, 180 sekian. Itu kan batasnya 200-an kan gitu. Jadi di ambang batas lah. Memang saya nggak ada kolesterol gitu. Jadi kolesterol totalnya ya kurang lebih gitu 190, 187, 100 apa. Kan itu kadang-kadang setahun 2 kali lah rutin paling nggak cek gitu semua. Dan saudara tahu begitu dicek keluar angkanya, ini baru pulang nih 2 hari nih. Berapa? 140. Wow. Saya bilang, lihat. Kenapa? What you believe is what you receive. Terkadang kita nggak percaya bahkan pada apa yang kita doakan. Kita cuma sekedar berdoa tapi kita nggak percaya. Ketakutan terus tetap datang. Saya bilang, loh, kita percaya dong. Siapa yang tanggung jawab hidup kita? Saya bilang kita percaya. Makanya ketika ada masalah, Tuhan bilang jangan fokus kepada badai, fokus kepadaku. Kenapa mungkin Petrus bisa tenggelam? Tadi dibilang ketika dirasanya tiupan angin. Waktu dia fokus Yesus, dia bisa jalan di atas air tuh. Mujizat. Tapi begitu lihat noleh-noleh, nah itulah. Makanya saya katakan don't focus on your problem. Kenapa? There is no solution. Saudara kalau punya masalah, fokus saudara jangan pada masalah. Kenapa? Sekarang kalau ini masalah, saudara fokus pada masalah, saudara pelototin itu masalah, pertanyaan saya, ada solusi nggak di masalah? Loh namanya aja masalah, semakin saudara pelototin, semakin yang keluar adalah, ya masalah. Loh ini kan masalah kan? Saudara pelototin terus. Yang ada adalah cuma masalah. Dan selama saudara berfokus ke sini pada masalah, gak akan ada solusi. Justru kalau ada masalah, fokus kita kemana? Ke sana. Ke siapa? Ke Yesus. Fokus on God. He is the solution. Amin. Fokus kita justru pada Yesus. Percayalah semua masalah tadi. Kalau masalahnya adalah kolesterol, fokus ya bukan pada kolesterolnya. Fokuslah pada Yesus. Lihatlah dia sanggup bikin mujizat dalam hidup kita. Amin. Ketika kita fokus pada Yesus, dialah solusinya dalam hidup kita. Nah, kenapa? Ini yang saya khotbahin kemarin. Berapa minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu. Saya katakan bahwa apa? Saudara perlu tahu siapa yang ada di dalam kita. Christ in you, the hope of glory. Kristus dalam kita, pengharapan kita lihat kemuliaan. Dan ayatnya berkata 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang apa? Greater is He. Huruf besar. Lebih besar dia. That living. Living present continuous. Yang saat ini masih terus sedang hidup di dalam kita. That living in me. Greater is He. That living in me. That He that is in the world. Daripada He yang ada tanduknya huruf kecil. Yang ada di dunia. Jadi kalau di dunia ada masalah. Di dunia ada kesusahan. Di dunia ada bahaya. Saudara perlu tahu. Yang hidup di dalam kita jauh lebih besar. Greater. Jauh lebih besar. Sadar gak itu? Nah kenapa ketakutan muncul? Karena kita gak sadar. Bahwa yang hidup di dalam kita lebih besar dari semua apapun juga yang ada di dunia. Padahal ayatnya jelas bilang, yang hidup di dalam kita jauh lebih besar daripada apapun juga yang ada di dunia. Saya kasih lihat anak saya waktu saya takut. Waktu anak saya takut. Kalau kamu di sini dan masalah kamu sepertinya lebih besar dari kamu. Kamu perlu tahu siapa yang ada di dalam kamu itu adalah much greater. Itu jauh lebih besar dari apa yang kamu sadari. Jadi jangan pernah takut. Makanya ya,
Mazmur 37 ayat 4 berkata apa? Kuncinya hidup ini adalah bergembiralah karena Tuhan. Di dalam hidup tadi penuh ketakutan. Makanya 365 kali Tuhan bilang jangan takut. Karena manusia hampir tiap hari dipenuhi ketakutan ini dan itu. Tapi yang Tuhan mau sebetulnya kita setiap hari adalah bergembiralah karena Tuhan. Bahkan ayatnya bilang hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Karena penyakit diteliti lebih dari 80% sumber penyakit bukan oleh virus. Bukan oleh bakteri dan lain-lain. 80% sumber penyakit itu dari apa? Pikiran. Stres. Itulah sumber penyakit. Makanya Tuhan mau apa? Bergembiralah karena Tuhan. Dan lihat ayat berikutnya, keren banget nih. Ketika kita bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, keren tuh. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang kita mau. Apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan Ia, huruf besar, akan bertindak. Pertanyaan saya, lihat ayat ini dengan baik. Siapa yang akan bertindak? Tuhan. Siapa yang akan memberikan apa yang diinginkan hati kita? Tuhan. Kita disuruh ngapain? Bergembira aja karena Tuhan. Terus disuruh ngapain lagi? Serahkan hidup kita. Terus disuruh ngapain lagi? Percaya. Lihat. Kita coba apa? Bergembira, serahkan hidup kita, percaya. Terus Tuhan lakuin apa? Dia akan bertindak, terus dia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hatimu. Wow. Sekali lagi, lihat rumusnya nih. Dari firman ini. Yang perlu kita lakukan hanyalah bergembiralah karena kita punya Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Dia. Terus apa? Percaya. Nanti bagian Tuhan dia akan apa? Dia akan bertindak, kemudian dia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Wow. Enak ya? That's the Christian life. Itulah hidup kekristenan. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh percaya. Percaya gak sih? Kita punya Tuhan tuh yang sanggup melakukan hal yang luar biasa. Kita punya Tuhan, spesialitinya adalah nothing is impossible. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah Tuhan kita. Makanya dia cuma butuh apa? Saudara gembira, serahkan, percaya. Waktu saya takut, saya khawatir. Ada satu lagu yang saya suka. Suaranya udah ya? Suaranya? Oke. Inilah lagunya. Gak keluar lagunya. Udah dicolokin belum? Masukin ke dalam. Oh, bentar. Karena itu pakai HDMI, dia bacanya suara dari HDMI. Jadi harus disetting lagi. Sebentar ya. Semua harus disetting dulu. Ya, harus disetting dulu, bentar. Sebentar ya, sabar sebentar. Dari speaker, headphone. Oke, sip. Sampai sini. Oke. Nah, ini lagunya. Pointernya di pinggir. Pointernya. Ya. Lagu lama. Kalau saya lagi sedih, susah, ada masalah. Ini yang saya seringnya.
serahkan semua ketakutan, kekhawatiranku kepada Tuhan. All my cares upon you. I lay Aku simpan semua beban my burden itu di bawah kaki Yesus. down at your feet. Dan ini kalimat berikutnya yang begitu luar biasa. Anytime Dan setiap kali I don't know saya nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. what to Udah betul-betul nggak tahu mesti gimana. I will carry Ya udah serahin aja. all my cares Itu yang Tuhan mau. upon you. Nanti dia akan bertindak katanya. I care. Di Mazmur 55 ayat 23 dikatakan begini makanya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Amin. Kalau saudara khawatir, serahin aja. Nanti dia akan pelihara katanya. Dan ada satu ayat lagi di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Saudara perhatikan ke depan. Dua ayat ini. Sama atau beda? Dua ayat ini serupa. Tapi sebetulnya tidak sama. Ayo, temukan apa perbedaannya. Paling tidak ada dua perbedaan dari ayat ini. Yang pertama, apa bedanya? Apa-apa? Segala. Itu perbedaan yang pertama. Ada perbedaan kedua yang lebih mendasar. Lebih penting. Apa perbedaannya? Kalau baca Alkitab, coba detail. Ini perbedaan utama. Lah iya toh. Apa bedanya? Lihat. Di Mazmur dikatakan begini. Mazmur ditulis oleh siapa? Daud. Paling tidak oleh Daud lah. Daud bilang begini. Kalau kita khawatir, serahkanlah kekhawatiranmu ke Tuhan. Maka itu berarti nanti ia akan pelihara kamu. Itu dari pengalaman Daud. Kalau kita khawatir, kamu serahkan. Nanti dia akan pelihara kamu. Tapi kalau kita nggak serahkan, dia pelihara nggak? Nggak. Serahkan, maka ia akan pelihara. Kenapa? Daud tidak salah, dia hidup di perjanjian lama. Tapi yang di bawah ditulis di 1 Petrus. 1 Petrus ditulis oleh siapa? Ya Petrus lah. Siapa Petrus? Itu loh tadi yang jalan di atas air. Tiba-tiba dia takut, terus tenggelam. Dia udah ngalami mujizat, dia kemudian tenggelam. Dan dari pengalaman itu mungkin dia tulis apa yang dia alami. Dia bilang apa? Serahkanlah segala. Itu beda pertama. Semua kekhawatiranmu kepada dia. Kenapa? Sebab ia yang memelihara kamu. Saudara rasakan bedanya? Yang pertama Daud bilang serahkan, nanti ia pelihara kamu. Tapi Petrus gak bilang begitu. Dia bilang kamu serahkan semuanya. Karena penyebabnya kenapa kamu bisa serahkan? Karena Tuhan itu pasti pelihara hidupmu. Dia yang bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Itulah perbedaannya. Inilah perbedaan dari orang yang hidup di zaman perjanjian baru dan orang yang hidup di zaman perjanjian lama. Orang yang hidup di zaman perjanjian lama, kenapa? Dia tahu kalau kita serahkan, baru Tuhan yang akan pelihara. Tapi orang yang hidup di perjanjian baru, saya bilang kemarin, Christ in you. Kristus yang hidup di dalam kita. Roh Kudus ada dalam kita. Apa alasan kita khawatir atas hidup saudara? Siapa yang bertanggung jawab atas hidup saudara? Hidupku bukan aku lagi, melainkan
Kristus yang hidup dalamku. Berarti kalau saudara sedang khawatir, saudara sedang meragukan Kristus yang ada dalam saudara. Makanya dia bilang, karena Kristus ada dalam kita. Petrus bilang apa? Serahkan semua khawatir kita. Sebab penyebabnya sudah ada. The cause. Itulah alasannya. Daud tidak merasa itu. Dia cuma bilang apa? Kamu serahkan, nanti Tuhan pelihara. Tapi Petrus ngalami. Kamu serahkan. Kenapa? Inilah alasannya. Karena Tuhan pasti pelihara hidupmu. Jangan khawatir tentang itu semua. Waktu saya baca dalam bahasa Inggrisnya dari Amplified Bible. Waduh, ini luar biasa. Casting the whole of your cares. Serahkan seutuhnya. Jadi jangan sebagian. Seutuhnya dari semua ketakutan, kekhawatiran kamu. Apa itu? Di situ ada penjelasan. All your anxieties, semua keraguan. Semua worry, semua ketakutan. All your concern, semua kepedulian kita. Saudara peduli dengan anakmu yang ada di Singapura. Saudara peduli dengan usahamu. Saudara peduli dengan istrimu, dengan anakmu, dengan orang tua yang mungkin ditinggal di mana, di luar kota. Saudara peduli dengan all your concern. Semua kepedulianmu serahkan ke Tuhan. Once and for all. Sekali dan untuk selamanya. Jangan diambil lagi. Tuhan aku serahkan. Tapi kemudian mulai dikutak-kutik lagi. Tuhan bilang apa? Serahkan semua. Seutuhnya. Kenapa? Alasannya. On him because. Itulah alasannya. Itulah penyebabnya. Karena he cares for you affectionately and cares about you watchfully. Karena dialah yang watchfully, dialah yang bisa perhatiin, dialah yang bisa liatin terus. Kita nggak bisa liatin anak kita, betul. Anak saya waktu sekolah saya nggak bisa jagain waktu dia mau jatuh. Tapi Tuhan janji apa? Kamu serahin aja kepadaku. Aku yang bisa jagain itu anakmu. Untuk gak jatuh. Kamu gak bisa jagain anak kamu itu. Dan yang menarik, kata watchfully ya tahu ya. Tapi begitu kata ini affectionately, bacanya aja susah. Apa artinya? Saya juga gak tahu. Lah kalau gak tahu, terus gimana? Ya tanyalah Mbah Google gitu. Apa itu affectionately? Dan waktu saya search affectionately, wow, luar biasa. Apa itu affectionately? Di situ ada satu contoh kalimat katanya di situ. Tammy embrace the girl and kiss the top of her head affectionately. Tammy begitu sayang kepada anak perempuan yang kecilnya itu. Dan dia ciumin dari atas kepala dengan affectionately. Dengan begitu affectionately apa? Setia, dengan mesra. Begitu mesra, begitu setia. Dan saudara tahu ayatnya tadi bilang apa? Serahkan khawatirmu ke Tuhan. Karena dia affectionately kepada kita. Karena dia begitu setia dan dia begitu sayang. Dia begitu mesra. Showing a gentle way. Menunjukkan dengan cara yang lembut that you love someone and care about them. Bahwa apa? Dia sangat sayang, begitu peduli dengan kita. Itulah affectionately. Saudara tahu betapa Tuhan mengasihi kita? Kalau gitu kenapa saudara takut? Kenapa kita khawatir dengan hidup kita? Dia itu sayang sekali. Dan waktu saya baca ini di depan komputer saya nyiapin. Tiba-tiba saya rasa seperti Tuhan rangkul saya gitu tuh. Terus Tuhan tanya, kamu takut gak? Saya bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan sayang saya. Saya gak akan takut Tuhan. Saya gak takut. Tuhan bilang betul. Kamu harus tahu, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertaimu senantiasa. Itu kalimat terakhir yang Yesus katakan. Sampai akhir zaman. Aku sayang kamu begitu luar biasa. Karena itu jangan khawatir. Apa itu khawatir? Ada satu kalimat bagus di situ. Apa itu worries? Itu adalah implies that we don't quite trust that God is big enough. Ketakutan, kekhawatiran itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita tidak percaya. Tidak begitu yakin bahwa Tuhan begitu besar.
and powerful enough, dan begitu berkuasa, or loving enough, dan begitu mengasihi kita. Kita gak cukup percaya bahwa dia mengasihi kita. Gak cukup percaya dia itu berkuasa. Gak cukup percaya bahwa Tuhan itu besar. Untuk apa? To take care of what happening in our lives. Untuk dia bertanggung jawab, mengambil alih, turut bekerja dalam segala sesuatu atas hidup kita. Itulah worries. Itulah kekhawatiran. Itulah ketakutan. Jadi sebetulnya kenapa kita bisa takut? Karena kita gak percaya Tuhan, itu aja. Sepenuhnya. Hari ini, saudara mau hidup terus di dalam ketakutan, atau saudara mau dibebaskan dari ketakutan? Tadi dikatakan serahkanlah semua kekhawatiran kita. Dia yang memelihara kita. Serahkan itu, nanti dia yang akan bertindak katanya. Dia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hatimu. Jangan khawatir. Kenapa? Karena worrying doesn't change anything. Saudara setuju? Kekhawatiran tidak akan mengubah apapun juga. Setuju? Emang kalau saudara khawatir kemudian berubah? Kekhawatiran tidak akan mengubah apapun. But trusting in God changes everything. Tapi percaya ke Tuhan, itulah yang akan mengubah segala sesuatu. Amin. Kekhawatiran gak akan mengubah apapun. Serahin semua ke Tuhan. Percaya ke Tuhan. Itulah yang bisa mengubah. Bagian terakhir, kalau saudara berkata gini, tapi aku udah kadung takut ini. Udah kadung khawatir. Terus gimana nih? Ada satu ayat terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sangat jelas ini ayat. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Siapa kasih itu? Ayat di atasnya 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 3. Semua perikop di atasnya sedang bicara tentang God is love. Siapa itu kasih? Tuhan sendiri. Jadi kalau dibilang di dalam kasih, berarti di dalam Tuhan. Ketika kita sadar kasihnya, ketika kita sadar dia mengasihi kita, tidak ada ketakutan. Dan kalimat berikutnya, lihat baik-baik. Sebaliknya, kasih yang sempurna, apa? Mengusir ketakutan. Jadi saya kasih sekarang obat penawarnya. Kalau saudara bilang saya udah tanggung takut nih. Gimana cara kita ngusir itu ketakutan? Kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Tadi siapa itu kasih? Tuhan sendiri. God is love. Berarti apa maksudnya ayat ini? Ketika kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita dengan sempurna, itulah yang akan mengusir semua ketakutan kita. Amin. Sekali lagi, apa yang bisa mengusir semua ketakutan kita? Ketika kita sadar, dia mengasihi kita secara sempurna. Bukan kita mengasihi dia. Dia tahu kasih kita ke Tuhan gak bisa sempurna. Kasih itu adalah Tuhan. Tuhan yang sempurna. Kita sadar kasihnya kepada kita sempurna. Itulah yang akan mengusir ketakutan. Karena ketakutan mengandung siksaan. Ketakutan itu bikin kita tersiksa hidup kita. Dan siapa yang takut, diulang lagi. Sebetulnya ia belum sempurna kasihnya. Dia belum sempurna pemahaman tentang Tuhan mengasihi kita. Jadi hari ini kalau saudara takut, sebetulnya apa yang saudara harus perlu? Bukan dipelototin itu masalah dan ketakutan. Kenapa? Focus on the problem, there is no solution, saya katakan. Saudara pelototin terus ketakutan itu masalah saudara, itu gak ada solusinya. Tapi saya bilang mulailah berfokus kepada Tuhan. Apa? Sadarilah betapa Tuhan mengasihi kita. Amin. Minggu yang lalu kita baru merayakannya. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Dia memberikan Yesus buat kita. Betapa berharganya kita melebihi anaknya sendiri. Dosa yang kita lakukan, yang berujung kepada kematian. Dosa divonis adalah hukuman mati. Tapi anaknya menggantikan kita. Saudara sadar gak betapa kasihnya atas kita?
Semakin kita sadar dia mengasihi kita, gak ada lagi tuh namanya takut. Itu akan mengusir semua ketakutan. Kenapa? Kita punya Tuhan yang begitu mengasihi. Dan saya belajar banyak dari anak saya. Makanya kenapa Tuhan bilang apa? You must have faith like a child. Kamu harus punya iman seperti anak kecil katanya. Iman itu percaya seperti anak kecil. Seperti apa sih? Satu hari saya jemput anak saya ke sekolah. Begitu pulang, dia bilang gini, ayo Daddy, kita pergi langsung sekarang ke mall, kita beli sepatu. Kenapa? Saya bilang, ini sepatu saya sobek. Saya tanya kenapa sepatunya bisa sobek? Iya tadi ada batu saya tendang katanya. Dalam hati ngapain batu ditendang, gak ada kerjaan. Ternyata batunya di dalam ke dalam tanah mungkin dalam. Jadi ditendang batunya tetap. Yang ada apa? Wrek, sepatunya sobek. Dia bilang, ayo Daddy, besok saya mau sekolah, gak mungkin saya pakai sepatu sobek. Dan tiba-tiba Tuhan langsung ngingetin. Kamu lihat anak kamu? Apa yang dia bilang? Dia cuma punya satu keyakinan, kepastian. Bahwa dia besok sekolah pakai sepatu yang gak sobek. Itu aja. Kok dia gak tanya dulu tuh ke kamu? Begitu dia masuk, Daddy punya uang gak? Kok dia gak tanya? Kemudian dia gak tanya lagi, Daddy mau beliin saya sepatu gak? Sekarang bagaimana kamu dengan Tuhan katanya? Berapa banyak kamu ketika datang ke Tuhan, seberapa kita yakin bahwa Tuhan akan beri jawab apa yang kita butuhkan. Banyak kali saya dengar seorang ibu pernah ketawa itu. Kenapa? Waktu dia berdoa, dia bilang apa? Waktu sebelum berdoa dia bilang ini. Tuhan, kira-kira Tuhan bisa jawab gak doa saya ya? Baru mau berdoa nih. Tapi diawali dengan itu. Tuhan, kira-kira Tuhan bisa jawab gak doa saya ya? Dalam hati saya ya gitu. Udah gak usah doa lah. Gitu. Ya kalau kamu gak percaya Tuhan bisa jawab, ngapain kamu berdoa? Tapi buktinya banyak yang begitu tuh. Seperti yang saya cerita tadi. Banyak orang sebelum makan berdoa. Tapi waktu makan mereka takut dengan apa yang mereka makan. Banyak orang sepertinya kurang percaya pada apa yang mereka harus percaya. Makanya Tuhan bilang apa? Milikilah iman seperti anak kecil tuh. Kenapa? Gak pusing dia. Pokoknya dia yakin penuh. Apa? Papa saya pasti mau beliin saya sepatu. Uangnya saya gak mau tahu. Pokoknya dia pasti beliin saya sepatu. Karena saya besok sekolah pasti pakai sepatu yang baru gak sobek. Itu aja. Bisa gak kita punya iman kayak gitu ke Tuhan? Kenapa? Karena saya tahu Tuhan sayang saya. Amin. Dia sangat mengasihi kita loh. Dia peduli atas hidup kita. Serahin semuanya, percaya aja. Bisa gak punya iman seperti anak kecil itu? Dan saudara tahu itu anak kecil? Ini waktu anak saya yang paling besar sekarang udah umur 12 tahun. Dan udah lebih tinggi dari saya. 12 tahun baru 6 SD nih, baru mau naik SMP. Lebih tinggi udah dari saya. Ini waktu dia kurang lebih berapa bulan tuh? Saya berubah gak ya? 12 tahun yang lalu tuh. Nah, pertanyaannya, apa yang anak saya bisa lakukan? Saya ingat begitu selesai difoto, saya harus ganti celana. Kenapa? Ngompol dia. Yang dia bisa lakuin cuma apa? Ngompol. Terus apa? Bikin saya kurang tidur waktu malam. Kenapa? Sedikit-sedikit, gitu kan. Kenapa? Oh, harus ganti popok lah. Belum lagi apa? Oh, ternyata haus, harus nyusuin. Apa yang dia berikan buat saya? Gak ada. Tapi pertanyaannya, kenapa saya sayang sama dia? Karena dia adalah anak saya. Meskipun gak ada hal yang baik waktu sebesar ini nih, yang dia lakukan buat saya. Dia bisa kasih saya uang? Gak bisa. Yang bisa apa? Kasih ompol. Bikin saya kurang tidur, saya bilang tadi. Bikin saya harus tambah pengeluaran, beli pampers. Beli susu lebih mahal daripada biaya makan saya. Tapi apa yang saya lakukan? Karena dia anak saya mengasihi dia. Saudara tahu, kita sebagai orang Kristen, siapa yang percaya kita diberinya kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Kita, Tuhan bilang mulai hari ini, kamu panggil aku jangan panggil Tuhan lagi. Karena Tuhan itu dari kata kurios, dari kata Tuhan, Master. Tapi mulai hari ini kamu panggil aku Bapa. Wow. Dalam. Kita panggil dia Bapa. Kita hidup di zaman perjanjian baru. Kita panggil dia Bapa. Dan kalau dia Bapa, berarti kita adalah anak.
anak meskipun gak lakuin apa-apa, Bapa tetap sayang ke kita. Kasih dia ke kita bukan karena apa yang kita lakukan ke dia. Kasih dia kepada kita tidak ditentukan oleh apa yang kita buat. Meskipun kayak begini dia gak bisa lakukan apapun juga. Bapa tetap mengasihi anaknya. Meskipun saya Bapa tidak sempurna, saya mengasihi. Apalagi kita punya Bapa di surga yang begitu sempurna kasihnya. Amin. Semakin saudara sadar kasihnya sempurna atas kita. Itulah rahasia mengusir ketakutan. Semakin kita sadar kasihnya. Saya akan tutup sama satu film. Ada seorang anak. Suaranya? You do? Okay, go sit on the couch. Dia ulang tahun dan orang tuanya kasih hadiah. Is your birthday coming? Okay. So just open that backpack. Berat hadiahnya. No, just open it. Cuma dipegang? Enggak, buka, boleh katanya. My goodness. Wow. Well, what's in there? Pull the stuff out. I got a movie. How'd you know I won this, Mom? Yeah. What else? Dan lihat reaksinya lucu. How'd you know I won this? I didn't. I just didn't. Mommy, how? Kok bisa tahu saya mau ini? Kok bisa tahu? Pertanyaannya, orang tua tahu nggak? Ya tahu lah. Saya aja tahu Lego apa yang anak saya suka, film apa yang anak saya suka. Pajamas. Dan orang tua pasti kasih apa yang kita suka. Makanya tadi ayatnya bilang, dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Minnie Mouse. Itulah What else janji is in Tuhan. there? Dan semua yang dia dapat itu semua yang dia suka. Wow. Wow. Begitu exciting. Do you remember? Show me. What does it say? I love Disneyland. What else is in there? Snacks? Sampai snack-snacknya aja, Oreo. Itu yang dia suka. Tahu semua. More snacks? That's it. Where do you think we should take all this stuff? Leave it here. Where do you want to go with it? If you could go anywhere, where would you want to go? Disneyland. Why don't we go? Okay, let's go. Now. Today. Okay. I'm being serious. We going? We're leaving today to go to Disneyland. Are you joking? No, I'm not joking. Are we done? Yes, we're going. Dan yang menarik lucu adalah, emang hari ini saya ulang tahun? Enggak, ulang tahunnya tuh masih minggu depan. Tapi dia terima semua. We're going when Daddy gets home from work. When Daddy gets home from work. Do a happy dance. Yeah. I love you. Okay, bye. Orang tua di dunia aja bisa begitu mengasihi anak. Apalagi orang tua kita di surga. Begitu sempurna kasihnya ke kita. Amin. Dia akan berikan apa yang kita inginkan. Amin. Apa yang saudara takutkan? Ketika kita sadar, kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Semakin sempurna pemahaman kita tentang kasihnya kepada kita. Itulah yang akan mengusir semua ketakutan kita. Amin. Makanya knows that you are never alone. Satu kalimat bagus saya katakan. Jangan pernah lupa, engkau tidak pernah ditinggal sendiri. God is with you. Tuhan hari ini sedang bersama dengan kita. Holding you, present continuous, sedang memegang kita. Comforting you, sedang membuat kita nyaman. And the most of all, dan di atas semuanya itu, loving you, sedang mengasihi kita no matter what. Tanpa syarat, tanpa batas. Amin. Kasihnya begitu besar. Makanya Yesaya 41 ayat 10 berkata apa? Jangan takut. Kenapa? For I am with you. Aku ini sedang bersama dengan kau terus.
Jangan kamu khawatir. For I am your God. Karena aku ini Tuhan. Aku bisa bikin sesuatu. Ini ayat luar biasa. Kalau kamu lagi lemah, I will strengthen you. Aku akan kasih kamu kekuatan. Kalau kita butuh pertolongan, yes, I will help you katanya. Aku akan tolong kamu. Dan kalau kita udah jatuh, Tuhan tidak akan biarkan kita tergeletak. Amin. Ayatnya bilang, I will uphold you. Aku akan angkat engkau with my righteous right hand. Dengan tangan kanan yang penuh dengan kebenaran. Dia pakai tangan kanan. Berarti tandanya apa? Dia serius. Bahkan ketika kita jatuh, dia nggak kayak gini. Jatuh lagi. Kan udah dibilangin. Sini. Pakai tangan kiri. Enggak. Dia tetap mengasihi kita. Saudara perlu tahu kasihnya tidak terbatas. Dia mengasihi kita bukan karena apa yang saudara lakukan. Bukan karena apa yang saudara buat. Dia mengasihi kita karena kita anaknya. Itu aja. Berkali-kali anak kita jatuh. Kita angkat selalu dia. Dengan serius, dengan tangan kanan. Apa yang kita khawatirkan lagi? Saya tutup sama satu kesaksian. Anak saya sekolah. Dan di sekolah itu ada satu temen ceweknya lah gitu. Di satu kelas bahkan. Itu ikutan pemilihan Miss. Kan sekarang lagi musim pemilihan Miss macam-macam lah. Ada Miss Universe, Miss World gitu. Asal jangan misunderstanding, miscommunication. Waduh bahaya itu ya. Gitu. Ini pemilihan Miss anak-anak, Miss Kidsania. Tahun lalu ini di Jakarta. Tahun ini kayaknya belum. Nah dia dari ribuan orang di seluruh Indonesia bisa masuk semifinalis. 12 besar. Dari semifinalis ini dia masuk final 6 besar. Dan ini ditayangkan di TV. Itu di bawah ada 29 April 2018 tahun yang lalu. Itu sampai ditayangkan. Dan ini yang di tengah nih. Brooklyn namanya. Dari Eagle School Bandung. Jadi dari semua ini. Orang tuanya udah langsung bilang gini mamanya. Kamu pasti juara. Kenapa? Karena Tuhan akan angkat kamu tuh jadi terang. Kenapa? Yang lain tuh kayak yang di atas tuh. Kerudungan tuh. Gitu. Jadi kamu satu-satunya pasti kamu juara lah. Pasti kamu menang. Di sekolah udah kasih tahu, ayo kita kirim polling SMS semua ini itu dan ini itu. Singkat cerita, waktu final, juara 1, enggak. Juara 2, enggak. Juara 3, enggak juga. Juara harapan, enggak juga. Juara favorit pilihan pemirsa, enggak juga. Dari 6 kontestan, semua dapat predikat. Kalau enggak juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan, juara favorit. Satu-satunya yang gak dapat apa-apa itu cuma dia. Nangis lah ini anak. Dia bilang, kenapa Tuhan itu mah? Kata mama, Tuhan pasti tolong. Pasti Tuhan akan angkat. Saya satu-satunya anak Tuhan di situ. Saya jadi terang, kenapa? Kenapa? Mamanya cuma bilang gini, kenapa Tuhan itu jahat? Kata anaknya, kenapa Tuhan? Mah kata mamanya, udahlah. Pokoknya kita udah ngantuk, udah tidur dulu. Kan dikasih hotel juga Jakarta. Akhirnya anaknya tidur, gantian mamanya nangis. Kenapa Tuhan? Saya juga gak ngerti gimana jawab ke anak saya ini Tuhan. Kenapa kok Tuhan gak kasih menang? Bahkan dari 6 tadi satu-satunya yang gak dapat apa-apa. Cuma dia, saya gak ngerti Tuhan. Sambil nangis, sambil ketiduran dia. Karena capek. Pagi-pagi kurang lebih jam 6:30 gitu handphonenya bunyi. Dia gak kenal nomornya. Dia pikir mungkin ini dari panitia atau apa, ada yang ketinggalan atau ada pertemuan atau apalah. Akhirnya dia angkat juga sambil ngantuk-ngantuk. Halo, siapa ini? Saya ini mantan bos kamu. Siapa ya katanya? Bayangin ini anaknya udah umur 12. Jadi begitu dia menikah udah gak kerja. Jadi ini udah belasan tahun yang lalu. Ternyata bosnya masih simpen nomor teleponnya dia. Dia sendiri udah gak simpen nomor telepon bosnya. Ini saya bos kamu. Tadi malam itu saya nonton pemilihan Miss Kidsania. Saya lihat anak kamu itu masuk ke dalam final ya katanya. Oh ya siapa bosnya? Oh iya bos, sorry ya. Dia kerja di pabrik garment di Bandung. Oh ya sorry. Iya, saya lihat anak kamu tuh harusnya juara. Karena anak kamu paling bagus jawab pertanyaannya ini dan itu dan segala macam. Harusnya tuh menang katanya. Iya tapi faktanya gak menang katanya. Habis kemenangan itu tidak ditentukan dari bagus enggaknya. Juri itu hanya mengarahkan. Ditentukan dari apa? Polling SMS. Masalahnya anak saya itu sekolahnya di semi homeschooling di Bandung. Jadi satu sekolah gak nyampe 100 orang. Semua satu sekolah disuruh kirim polling SMS juga. Orang tuanya nggak nyampe 100 gitu. Sedangkan juaranya teman Instagramnya aja udah 5.000. Yang juara satunya. Ya wajar lah. Ya kalah katanya.
Jadi ini bosnya ini bilang gini, ngomong-ngomong kenapa sih anak kamu tuh pengen menang? Kenapa pengen menang? Terus ternyata anak ini pengen menang bukan pengen terkenal. Dia pengen menang supaya jadi artis. Bukan itu. Ternyata alasannya dia pengen menang. Karena kalau dia menang dapat hadiah 10 juta. Dan uang 10 juta itu dia mau kasih untuk papanya. Kenapa papanya itu baru diterima kerja di PBB di Amerika. Masalahnya mereka ini keluarga yang menengah ke bawah. Jadi bahkan untuk beli tiket ke Amerika aja gak punya uang. Jadi anaknya ini udah bilang, "Pak, doain ya, kalau saya menang, saya dapat uang 10 juta, saya akan kasih buat papa beli tiket kerja di PBB di Amerika." Bayangkan, tujuan menangnya aja udah mulia nih padahal. Bukan buat terkenal, buat jadi artis apa segala, enggak. Buat nolong papanya. Kok gak menang ya? Mungkin hari ini kita sedang alami masalah ini juga. Kita bingung kenapa kok Tuhan gak tolong ya? Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya? Tapi terus waktu bosnya dengar itu dia bilang gini, "Oh gitu. Jadi dia menang itu supaya dapat uang, terus buat kasih papanya beli tiket." Ya, kalau gitu gini aja. Supaya anak kamu gak down, kasih tahu anak kamu sudah menang. Anak kamu menang. Kalau tujuan menangnya supaya dapat uang, kasih tahu dia menang, sudah menang. Saya minta nomor rekening kamu katanya. Gak nyampe 15 menit dikirim WA. Hadiah kemenangan untuk anak kamu, Brooklyn. Dan saudara tahu berapa yang ditransfer oleh mantan bosnya ini? 20 juta. Wow. Dia kesaksian di sekolah sampai nangis tuh. Dia bilang gini, "Kalau saya menang, saya cuma dapat 10 juta. Karena saya gak menang, saya dapat 20 juta. Saudara lihat Tuhan bisa kerja di luar daripada apa yang kita pikir dan kita bayangkan. Amin. Tapi cerita belum selesai sampai di sini nih. Papanya begitu tahu dia gak menang. Kan nonton di TV kan. Cuman mamanya yang nemenin. Ya kalah. Dia langsung kirim email ke PBB. Malam itu juga. Karena dia tahu gak menang. Berarti gak bisa beli tiket. "Sorry ya," katanya, "terima kasih saya udah diterima di PBB. Tapi saya gak bisa berangkat karena saya gak punya tiket. Gak bisa beli uang tiket." Dan apa yang dijawab sama PBB? "Kalau kamu gak punya uang ngomong," katanya. "Kita bisa kirim itu uang tiket untuk kamu bisa beli tiket. Yang penting kamu tetap kerja di kita," katanya. Wow. Terus dijawab begitu. Waduh. Gimana ya? Dia udah tanggung apa? Nggak enak juga tinggalin. Jadi dia balas lagi email itu. Dia bilang, "Sorry ya, satu lagi masalah saya," katanya. "Saya ini punya anak cuma satu, perempuan ini. Umur 12 tahun. Dan saya punya istri juga cuma satu. Jadi kalau saya tinggalin, berarti saya tinggalkan istri sama anak yang dua-duanya perempuan. Ditinggal," kata dia. "Saya agak berat juga," kata dia. Dan tahu jawaban dari PBB apa? "Kalau kamu kayak begitu, kita nggak keberatan, kita kirim semua tiket, kamu pindah ke Amerika satu keluarga." Wow. 3 bulan kemudian, mereka foto ini di Yellowstone, di Yosemite Park. Di Amerika. Ini anaknya. Dan ini mamanya. Hari ini mereka sekeluarga di Amerika kerja di PBB. 20 jutanya buat apa? Ya inilah buat foto-foto jalan-jalan mereka. Tapi saudara lihat, kadang-kadang rancangan Tuhan katanya berbeda dengan rancangan kita. Amin. Rancangannya pengen apa? Pengen menang. Tapi bayangkan, kalau anak itu menang, dapat 10 juta, hasilnya cuma apa? 10 juta, kasih, beli tiket, papahnya kerja di Amerika. Cuman kayak gitu selesai. Tapi Tuhan punya rancangan yang jauh luar biasa daripada itu. Rancangan Tuhan di luar daripada pemahaman kita. Dibikinlah sepertinya gak menang. Tapi karena gak menang, hari ini sekeluarga mereka ada di Amerika. Dengan cara Tuhan yang luar biasa. Amin. Intinya apa? Balik lagi, sadarilah. Jangan takut dalam hidup ini. Kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Amin. We are a child of God. I am a child of God. Don't be a slave of fear. Jangan jadi hamba dari ketakutan. Ada satu lagu yang saya suka sekali. Ini lagunya. I am no longer a slave of fear.
Because I am a child of God. Dan lagu ini jadi lagu the best Christian worship song tahun 2016. 3 tahun yang lalu. 2017. 2 tahun yang lalu. The best Christian worship song. Selama tahun itu paling bagus lagunya katanya di pemilihan itu adalah lagu ini. Dan inilah lagunya. Dinyanyikan oleh Passion. Sebetulnya dari Battle Music. Tapi ini dinyanyikan sama Chris Tomlin. Di Passion. I'm no longer a slave of fear. Kita bukan lagi hamba ketakutan. Sekali lagi betapa bahayanya itu ketakutan. Gimana mengusir ketakutan? 2016 betul, bukan 2017. Ketika kita tahu kita adalah anaknya. Sejak dari kandungan ibu, Engkau sudah memilih aku. Dan dia memanggil namaku dengan kasih itu. Dan hari ini kita lahir baru. Berarti kita masuk di dalam keluarga. Satu keluarga. Kenapa? Dan darahnya yang mengalir dalam darah kita. Ketika kita perjamuan, darah Yesus yang mengalir. Berarti kita satu keluarga dengan dia. Makanya jangan lagi jadi hamba ketakutan. Karena kita adalah anaknya. I no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I believe as we sing this, I believe it's going to break Ketika down kita nyanyi ini, so many walls in this ketika kita place. sadar itu semua benteng ketakutan akan diruntuhkan gitu. Ketika kita sadar bahwa kita adalah anaknya, betapa berharganya kita bagi Bapa kita. Kasih yang sempurna itulah yang menyelenyapkan ketakutan. Itulah yang mengusir ketakutan. Semakin kita sadar kasihnya, gak ada lagi yang takut. Serahkanlah semua khawatirmu kepada Tuhan gitu. Sebab Ia yang pasti pelihara. Kekhawatiran tanda kita kurang percaya. Itu aja. Engkau yang membelah laut itu, lautan masalah, sehingga aku bisa berjalan menyeberang di tanah yang kering. Semua ketakutanku itu akan ditenggelamkan dalam kasih-Nya yang sejati, yang sempurna. Dan Engkaulah yang menjadi penolongku, sehingga aku bisa tetap berdiri dan tetap bernyanyi dan tetap berkata, aku adalah anakmu. Engkau yang belah itu laut. Semua ketakutanku ditenggelamkan dalam kasih-Nya yang sempurna. Kita adalah anaknya. Sadari. Ya, di stadion Philip Arena. I am a child of God. Kita adalah anaknya. I know it, I live it, I love it. Sadarilah itu, hidupilah itu, dan lihat kasih-Nya dalam hidup kita. Amin. Itu yang mengusir ketakutan. 2019, percayalah, kita punya Bapa yang mengasihi kita. Kalau 2018 dia sudah kasih kita sesuatu. Mungkin sepertinya hari-hari ini kita sedang mengalami, kenapa kok saya mengalami ini ya? Kenapa harusnya saya menang kok gak menang ya? Kenapa ada ini kok sepertinya Tuhan sepertinya mau ambil ya? Sadarilah
Bapa selalu memberi yang terbaik buat anaknya. Amin. Kita nggak pernah lihat apa yang Tuhan sedang sediakan buat kita di tahun 2019 ini. Meskipun sepertinya ada yang dia minta, sepertinya. Percayalah. Makanya be a warrior, not a warrior. Jadilah pahlawannya, bukan penakut-penakutnya. Bukan orang-orang yang takut. Sekali lagi, if God is for us, who can be against us? Kalau Tuhan bersama kita hari ini, siapa yang akan lawan kita? Kenapa kita takut? Sadarilah itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kami adalah anak-anak Bapa. Dan Kau mengasihi kami tanpa syarat, tanpa batas. Kami tahu Kau mengasihi kami karena kami adalah anak-Mu Tuhan. Dan kasih-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Karena itu kami mau belajar Tuhan. Kami tidak hidup dalam ketakutan. Karena ketakutan membuat kami gak bisa lihat pertolongan Tuhan. Bahkan kami lihat itu hantu. Bahkan kami tahu Tuhan kalau ketika kami takut Tuhan. Bahkan itu ketika mujizat terjadi mungkin kami bisa tenggelam lagi. Tapi kami percaya Tuhan. Hari ini Tuhan. Melalui firman ini kami tahu. Engkau begitu mengasihi kami. Dan itulah yang akan mengusir semua ketakutan kami Tuhan. Kami tahu kami begitu berharga bagi Engkau. Karena kami adalah anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami panggil Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami bisa mengenal. Itulah kekuatan kami bisa menjalani kehidupan kami. Tanpa takut. Kami mau serahkan semua kekhawatiran kami kepadamu. Sebab Engkau yang pasti memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Sorak-sorai bagi Yesus. Tiba saat yang kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bersatu hati kita tundukkan kepala. Mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu telah mengingatkan kami tidak ada lagi ketakutan. Sebab Engkau ada di dalam setiap kami Tuhan. No fear at all. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik. Bukan karena suatu keharusan Bapa. Tetapi kami tahu, kami sadar Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami mau membalas, memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil memberi yang terbaik kita saksikan BCC News. Shalom Jemaat Blessing Community Church Surabaya. Kami sungguh bersukacita menyambut kehadiran Anda. Ibadah Raya BCC Surabaya, Minggu 5 Mei jam setengah 10 pagi, bertempat di Manyar Kertoharjo 9 nomor 26 Surabaya. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Guntur. Sampai bertemu di ibadah minggu depan, tetaplah bersukacita dan bersemangat di dalam Tuhan. Yeshua HaMashiach, bless you. Amin. Merasa diberkati pada siang hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita sebelumnya kita akan melakukan doa syafaat. Bisa dengan Pastor Mesa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik, sungguh baik dan terlalu baik bagi kami. Siang hari ini Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau telah menghibur kami, menguatkan kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kami selalu berharap dan bersandar kepada-Mu ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu, Pastor Samuel Laswardi, yang telah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman bagi kami saat ini. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, memberkatinya, kuasa-Mu, otoritas wibawa-Mu ada di dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga di dalam pelayanannya di tempat ini, bahkan di mana saja Engkau utus, banyak jiwa boleh diberkati, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati keluarga besarnya Tuhan. Engkau tahu segala beban pergumulan hidup hamba-Mu ini. Dan kami percaya sebagai Bapa yang baik, Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan mereka. Kami percaya Engkau juga memberkati kami semua yang hadir pada saat ini.
Berkati keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, usaha, bisnis, karir kami, studi kami, bahkan apapun yang kami kerjakan yang berkenan, Engkau perbuat berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa buat gembala di tempat ini, Pastor Doni beserta istri dan ketiga anaknya berada di Singapura. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam bisnisnya, di dalam usahanya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan yang berkenan di hadapan-Mu, Engkau perbuat berhasil dan beruntung. Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang yang daripada-Mu Tuhan. Jikalau ada rancangan-rancangan jahat dari saingan bisnis mereka Tuhan, dalam bentuk apapun, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami patahkan, hancurkan, gagalkan segala rancangan-rancangan jahat ini. Dan kami percaya hamba-Mu ini Tuhan sekeluarga ada di dalam perlindungan-Mu, karena mereka telah mengutamakan Engkau, mereka mendahulukan Engkau Tuhan. Bahkan apapun yang mereka kerjakan untuk pekerjaan-Mu, buat kami hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, Engkau kembalikan yang lipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala kegiatan aktivitas ibadah di BCC di tempat ini kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya, semuanya jadi menurut kehendak dan rencana-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Terlebih Engkau tahu situasi politik saat ini Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah Engkau yang berkuasa, Engkau campur tangan. Jikalau ada pihak-pihak yang ingin membuat kacau balau di bangsa ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah hati mereka, tegur mereka, sadarkanlah mereka dengan cara-Mu sendiri, dan karuniakan keamanan dan kenyamanan di bangsa yang kami yang tercinta ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Bahkan buat kota Surabaya, Tuhan juga berkati wali kota, wakil wali kota beserta seluruh stafnya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka dengan hikmat, hati yang takut dan hormat kepada Engkau ya Bapa, sehingga kebijakan apapun yang diambil itu sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Dan terlebih Tuhan, kota Surabaya dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan, melalui kehidupan kami, umat-umat-Mu yang ada di kota ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau memberkati kami, Engkau mengasihi kami. Bahkan kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang hari ini tidak bisa hadir bersama kami. Apapun yang mereka alami, kemanapun mereka pergi, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup mereka. Kasih karunia-Mu ada di hidup mereka. Dan di waktu ibadah yang akan datang, biarlah mereka boleh datang berkumpul bersama kami untuk memuji dan membesarkan dan memuliakan nama-Mu. Kami juga tetap berdoa, Engkau kirimkan jiwa-jiwa baru datang ke tempat ini Tuhan. Penuhi ruangan ini, jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu, jiwa-jiwa yang mengasihi Engkau ya Tuhan, untuk kami boleh beribadah dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah ucapan syukur kami. Kami mohon semuanya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik dan setia, kekasih jiwa kami, Allah yang berkuasa dan berdaulat penuh atas kehidupan kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Bapa, karena kami punya Bapa. Marilah kita pulang dengan bawa berkat daripada Bapa surgawi yang begitu mengasihi kita, yang sudah menyerahkan Yesus anaknya. Dan berkat dari Yesus yang sudah berkorban bagi kita dan menebus semua dosa kita. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memampukan kita berjalan di dalam kemenangan senantiasa tanpa ketakutan. Terimalah berkat yang berkelimpahan, baik jasmani maupun rohani, mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat, katakan amin. Tuhan berkati. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya
Mas Sia bless you.